Saya Diana Nyawati, seorang dokter anak yang bertugas di ruang gawat darurat anak dan juga ruang intensif anak di Bali. Sehari-harinya, saya banyak sekali bertemu dengan kasus-kasus yang menimpa anak-anak kita, buah-buah hati kita, yang sampai di ruang gawat darurat kami. Dan kasus-kasus itu ternyata sebagian besar diantaranya mampu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan buah hati kita semua, buah hati para bunda dan orang tua sekalian di rumah. Dalam topik ini, selanjutnya saya akan membagi satu persatu dari kasus tersebut beberapa tips yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa mencegah agar kasus-kasus yang kami temui di ruang gawat darurat kami dan juga di ruang perawatan intensif kami tidak terjadi pada buah hati bunda dan para orang tua sekalian. Mari kita simak ya. Penyebab perdarahan di kepala pada bayi dan juga anak-anak pada umumnya terbagi menjadi 3. Pada anak-anak bisa disebabkan oleh karena trauma dan juga yang kita kenal dengan nama second baby syndrome. Pada bayi, penyebab perdarahan di kepala disebabkan lagi oleh satu hal lainnya, yaitu kekurangan atau defisiensi vitamin K. Bagaimana ini bisa menyebabkan perdarahan di kepala pada bayi dan anak-anak? Mari kita simak lebih jauh lagi. Masih ingat yang terakhir tadi? Second baby syndrome. Apa itu second baby syndrome? Belum banyak yang tahu bahwa ini adalah salah satu kasus yang paling sering kami temui di ruang gawat darurat kami. Second baby syndrome adalah cedera kepala yang serius pada bayi yang disebabkan oleh guncangan pada bayi. Bagaimana terjadinya? Simak terus ya, karena akan saya jelaskan dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh bunda dan para orang tua sekalian. Iya, bunda dan para orang tua sekalian, kenapa sih ini dibahas? Memang kejadiannya cukup banyak. Kalau kami temui dalam ruang gawat darurat kami, dalam bulan ini, cukup banyak yang kami temui. Tapi mungkin masyarakat tidak banyak tahu bagaimana sebenarnya. Dan apakah secara statistik di seluruh dunia, angka ini cukup banyak ditemui. Baik, para bunda dan orang tua sekalian, kekerasan pada anak adalah salah satu penyebab yang paling sering terjadinya perdarahan pada kepala. Bahkan 65% dari penyebab perdarahan kepala pada bayi dan anak disebabkan oleh kekerasan tersebut. Saya akan khusus membahas bagaimana kekerasan atau second baby syndrome yang secara sengaja tidak sengaja kita lakukan pada anak kita untuk hal yang sederhana. Contohnya adalah pada saat kita berusaha menenangkan bayi kita ataupun anak kita yang rewel. Ya, simak terus ya. Mari kita lihat nantinya bagaimana proses itu bisa terjadi. Tindakan kekerasan seperti apa? Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Yang tidak disengaja pada umumnya dilakukan oleh orang tua dengan menggoyang bayi pada saat menenangkan bayi, tapi goyangan ini cukup keras. Yang sengaja tentu adalah merupakan tindakan dengan second atau menggoyang anak ataupun bayi dengan keras, bisa merupakan bagian satu kekerasan tersendiri dalam satu rumah tangga bagi para orang tua, dan ini biasanya terjadi pada child abuse ya, jadi penelantaran anak karena mereka menangis terlalu keras sehingga justru orang tua ataupun siapapun pengasuh yang tidak sabaran justru mengguncang anak atau bayi tersebut karena jengkel. Nah, kita kembali kepada yang tidak sengaja atau menggoyang tanpa disengaja anak yang kita kenal dengan nama second baby syndrome tadi. Jadi second baby syndrome dilakukan oleh para orang tua dengan menggendong anak, dan menggendong itu dilakukan dengan keras, dengan dua arah sekaligus,
secara simultan pada anak yang ingin ditenangkan. Ini umumnya yang terjadi. Atau yang kedua, tanpa disengaja sebenarnya mengguncang cukup keras anak tersebut. Walaupun tidak disengaja ataupun disengaja, bisa berakibat fatal pada buah hati bunda dan para orang tua sekalian. Bagaimana proses itu bisa merusak otak anak atau buah hati kita? Kita simak lebih jauh. Bunda, ini adalah gambaran sederhana daripada otak dan jaringan sekitar atau apa yang ada di sekitar otak buah hati kita atau anak-anak kita. Telur ini adalah otak. Putih telur ini adalah pembuluh darah, jaringan-jaringan atau ada hal-hal yang ada di sekitar daripada otak anak kita. Dan mangkuk ini adalah tempurung kepala buah hati kita. Yang pertama, pada umumnya anak kita sering jatuh dari tempat tidur atau buah hati kita sering jatuh dari tempat tidur. Inilah yang terjadi. Setelah terjatuh, kuning telur tetap utuh, itu melambangkan otak anak kita atau buah hati kita. Putih telurnya juga tetap utuh. Yang kedua, saya ingin menggambarkan jika second baby syndrome atau SHAPE, proses mengocok bayi itu terjadi atau kita lakukan tanpa sengaja. Terutama kita lakukan ini saat menggendong anak kita ingin menenangkan anak kita dari upayanya dia untuk menangis, dan akhirnya kita menggoyang anak kita sedemikian rupa begitu kerasnya tanpa kita sengaja untuk dan berharap agar anak kita mau terdiam. Ini adalah contohnya. Biasanya kita menggendong dalam dua arah seperti ini. Lihat, mulai terjadi percampuran daripada kuning telur dan jaringan otak di sekitarnya. Jika kita lakukan dengan keras seperti ini, atau kita lihat mulai ada bagian otak yang pecah. Inilah yang akan terjadi kalau kita menggendong dengan melakukan goyangan dua arah seperti tadi, sehingga ada bagian otak ataupun jaringan sekitarnya yang pecah dan mulai bercampur seperti ini. Inilah yang merupakan awal terjadinya perdarahan di dalam kepala pada buah hati kita, Bunda. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana mengetahui second baby syndrome atau perdarahan sudah terjadi pada buah hati kita, Bunda? Mari kita perhatikan tanda-tanda yang saya sampaikan seperti ini. Yang pertama, anak kita mulai sering menangis, bahkan kalau bayi, tangisannya sering melengking tinggi, jerit-jerit. Atau justru sebaliknya, lebih banyak tidur yang kita lihat bahwa sebenarnya ini bukan kebiasaannya. Bayi mulai malas menyusu, kemudian yang ketiga, bahkan muntah-muntah, dan akhirnya sampai pada kondisi yang fatal, yaitu kejang-kejang. Nah, jika salah satu saja tanda ini Bunda temukan pada anak atau buah hati kita, mohon segera dibawa ke rumah sakit. Nah, kami yang bertugas di ruang emergensi anak akan berupaya bersama tim nantinya, mudah-mudahan pada saat yang tepat, tim yang ada pada ruang emergensi anak itu bisa menanggulangi secepatnya jika Bunda datang dalam waktu yang tepat. Waktu yang tepat membawa kita ke rumah sakit, itu artinya kita membantu menyelamatkan buah hati kita pada waktu yang tepat. Mengapa? Karena kasus-kasus perdarahan di dalam kepala atau perdarahan intrakranial ini sering berakibat fatal. Hanya 25% saja yang hidup, dan yang hidup ini sering mengalami gangguan dalam perkembangannya. Paham ya, Bunda? Lalu bagaimana pencegahannya? Baik, setelah kita tahu apa yang terjadi pada anak, apa penyebabnya, bagaimana perdarahan di dalam kepala itu terjadi, tentu kita harus tahu bagaimana mencegah agar hal tersebut tidak terjadi pada buah hati kita. Yang pertama, yang paling penting adalah jika anak kita rewel, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari tahu penyebabnya. Jika dia rewel, temukan penyebabnya terlebih dahulu. Barangkali anak haus dan sudah waktunya minum.
Yang kedua, biasanya anak buang air kecil yang tidak dia sadari, sehingga basah dan lembab dan mulai merasa gelisah karena kondisi tersebut. Atau anak sedang BAB yang belum diganti. Yang ketiga, lingkungan yang mungkin terlalu panas sehingga menyebabkan anak mulai terganggu. Nah, 3 hal utama tersebut yang paling umum yang menyebabkan anak-anak kita rewel, dan kita harus mencari tahu penyebabnya. Ya, jangan tidak mencari tahu kemudian menggoyang seperti tadi yang saya jelaskan dan akhirnya berakibat fatal pada anak-anak atau buah hati kita. Dan cara yang terbaik untuk menenangkan mereka setelah kita mencari tahu penyebabnya adalah tepuk-tepuklah ringan anak kita. Gendonglah dengan tenang sehingga anak kita, karena kita sendiri tenang dan tidak terhanyut dengan rasa marah, rasa jengkel, rasa gelisah, pada umumnya mereka akan ikut tenang dengan sendirinya. Tepuk-tepuklah mereka dengan ringan sehingga mereka bisa kembali tidak rewel seperti awalnya kita temukan. Ada teknik lainnya di mana jika anak tetap rewel, hiburlah terlebih dahulu diri kita atau hati kita terlebih dahulu, tenangkan dahulu, atau mencari atau menelpon teman-teman kita, barangkali mereka punya pengalaman yang sama atau orang tua kita, sehingga kita bisa merasa tidak sendirian dalam menangani anak kita. Setelah kita tenang, baru kita tenangkan kembali anak kita. Sekali lagi, bukan dengan melakukan goyangan berulang kali dengan keras, dengan 2 arah apalagi seperti tadi, tapi justru hanya menggendongnya dan mengayunnya dengan pelan, dengan menepuk-nepuk pantat, punggung, dan usap-usap kepalanya. Lakukan dengan tenang dan percayalah, anak kita akan kembali tenang seperti sebelumnya. Bagaimana Bunda? Apakah sekarang sudah lebih jelas? Nah, kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya dengan topik yang sama. Akan saya bagikan tips untuk buah hati kita, untuk Bunda dan para orang tua sekalian. Nah, tips ini akan saya bagikan dari pengalaman kami menangani anak-anak yang datang ke ruang gawat darurat kami atau datang ke ruang intensif kami. Pengalaman kami dalam menghadapi anak-anak tentu akan sangat berharga bagi Bunda dan para orang tua sekalian, sehingga hal yang sama tidak terjadi pada buah hati kita. Mari kita rawat buah hati kita dengan baik, kita jaga mereka dengan baik, sehingga tugas kita untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang dengan sempurna bisa kita lakukan dengan tuntas. Saya akan membantu Bunda menghadapi itu. Selamat bertemu lagi, ingat like and subscribe. Terima kasih.